Hari ini gue kedatangan tamu spesial, seorang advertiser yang sudah mendapatkan Untuk sekarang tuh omset itu di range sekitar 150 sampai 200 juta. sebelumnya itu jualan furniture dan sekarang sudah bisa nyantai gitu ya karena sudah berhasil nge-crack Meta Ads itu sendiri. Kita lihat ya obrolan gue dengan seseorang nih. Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan ini kelamaan nge-stuck di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lo ikutin biar cepet dapet hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lu bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. Oke, welcome ya Bro Najmi di channel Ya, Digital. Ceritain lah gimana awalnya, lu tuh backgroundnya sebenarnya apa, dan kenapa lu bisa sekarang ini masuk ke Meta Ads. oke. Kalau cerita dari background gue ya, gue dulu background itu ini interior design. Dan dari interior design gue geser ke furniture. Itu pokoknya tahun-tahun 2021 lah ya. Setelah kita jalan di tahun 2022, itu kan udah mulai muncul tuh TikTok, e-commerce dan kawan-kawan kan. Furnitur ya. Nah, ya, di situ pengrajinnya pada jualan gitu. Yang wah pokoknya hajar harganya ancur-ancuran lah gitu. Kita orang kayak ini kayak bandar gitu udah nggak bisa jual lagi gitu. Bahkan banyak kawan-kawan juga kayak toko-toko juga yang Hmm. sebagian ada juga yang belum tikar juga gitu. Akhirnya dari situ mutusin buat main dropship. Pada saat itu mulailah belajar Meta Ads. Berarti benar-benar Baru banget 5 tahun lalu ya berterjun di Meta. deh di Meta Ads. Oke, jadi pegang Meta Ads karena belajar dropship gitu ya. Betul. Terus gimana? Apa yang beda dari sekarang? Masih dropshipping kah atau ngapain sekarang? Kalau sekarang kita main di digital produk, drop itu udah sangat impossible banget buat dilakuin di zaman sekarang. Kecuali kalau misalnya kita mau create brand ya. Oke, Ada sih ada, cuman market share-nya udah mulai berkurang sih, beda sama kayak dulu itu dropshipping. dropshipping. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi di dropshipping? Banyak fake order, satu itu. Ya bener banget Yang ini. kedua, namanya, meskipun kita cerita, oh emang Facebook punya audiens sendiri, cuman kan rata-rata itu kan kebanyakan mereka juga lihat juga di Shopee, di TikTok, di Tokopedia gitu. Bahkan mungkin menurut gua tuh 90% mayoritas Indonesia tuh punya aplikasi Shopee deh. Jadi maksud lo karena semua orang ini udah punya aplikasi Shopee, jadi buat apa mereka beli dari dropshipper gitu? Ya, mereka pasti ngecek juga ujung-ujungnya kan, ngecek juga di landing page harganya segini, terus di Shopee harganya segini gitu. Kebanyakan gitu juga. Apalagi kalau misalnya produk satu itu digengbeng sama banyak advertiser itu. Satu Ada produk. fenomena itu di mana fenomena itu produk satu itu dihajar banyak advertiser. Ya, bahkan mungkin konten Ada iklan dan landing page-nya juga di copy gitu ya. konten iklan dan landing page-nya gitu sehingga produk USP-nya kagak ada ya kan orang ngeliatnya wah kontennya ini lagi kan gitu semakin lama kan harga cost per miles-nya juga makin mahal juga gitu itu akhirnya terjun ke digital produk Itu ketemu produk digital di 2024 juga. bertemu produk digital di 2000 Agustus ya tanggal 18 Agustus itu mulai start produk digital gara-gara pertama tuh gara-gara RTS frustasi gitu. Terus itu ketemu sama YouTube-nya Ko Jordan nih waktu itu kan. Mau nyobain metodenya, alhamdulillah gacor gitu. Oh iya, dari YouTube, dari nonton YouTube doang ya. Kita YouTube doang. Boleh di-share gak kayak range omsetnya, range spendingnya, ROAS-nya gitu? Boleh, boleh. Di Boleh. share dashboard apa gimana? Baik Oh, ini. boleh. Katanya bisa, bro. Untuk sekarang tuh omset itu di range sekitar 150 sampai 200 juta Per bulan, 150 sampai 200 per juta. bulan. Oke. ROAS-nya 2 berarti spending iklannya 70 jutaan lah ya, 70 jutaan. 75 jutaan. Berarti per harinya kalau dibagi 30, 2 juta, 2 jutaan, 2 sampai 3 juta per hari ya lu spending Wah, iklan tuh. ini per hari. Oh, top spend itu di bulan Oktober kemarin itu 102 juta. Top spend satu bulan Top 100 spend juta 102 juta produk digital. produk digital. Range harganya, harga produk digital range-nya berapa tuh? Harganya
Ini banget, kalau misal cerita harga sih kita main di low entry ya, produksi digital yang harga 99.000. 99.000 aja, tapi lu udah bisa dapat ratusan juta ya sebulannya. Iya, benar. Oke, oke. Jadi untuk teman-teman yang mau menjual produk digital low entry, masih gede gak menurut lu pasarnya nih? Masih gede sih pasarnya. Coba lu ceritain juga kesalahan pemula yang sering dilakukan dan sebaiknya dihindari. Yang pertama tuh menurut gua ya, terlalu mikirin dashboard. Terlalu mikirin dashboard. Makanya kayak targeting gue harus gimana, terus budgetnya gue harus gimana, terus ini gue terlalu teknis lah gitu. Hmm, Itu kesalahan pemula. Kalau gue dulu juga ngalamin juga gitu. Awal gue mulai, gue terlalu mikirin dashboard gue gitu. hmm. Oh, targeting gue udah benar apa belum kayak gitu. Oh, Tanpa gue mengklik di luar dashboard ini, itu kesalahan pemula dulu. oke. Kebanyakan gue dulu. Oke. Jadi apa yang di luar dashboard? Apa maksudnya? Konten, konten, copy, habis itu overnya kita kayak gimana. Karena ketika fokusnya di dashboard, jadinya nggak ketemu apa-apa juga maksudnya ya. Nggak Nggak. ketemu apa-apa juga ketika kita main di dashboard, kita nggak bakal ketemu apa-apa juga. Itu berat juga sih maksudnya untuk kedepannya juga. Habis itu yang nomor dua nih, kesalahan nomor dua, dia Nah, itu nggak menghitung available marketnya. oke, ceritain maksudnya gimana? Total available market. Gim- Contohnya kayak gini. Hmm. Ketika kita mau jual suatu produk, kita itu harus menghitung kira-kira yang mau beli produk kita ini ada berapa banyak segmentasi orangnya. Karena nggak mungkin dong kita jual produk yang spesifik, habis itu spendnya gede, boncos otomatis. Oke, oke. Cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihat berapa banyak nih di market tersebut gitu. Orang yang mau beli. Gue biasa pakai rumus, ada rumus TAM Samsung. TAM itu Total Addressable Market. Oke. Itu TAM. Contohnya kalau misal kita mau jual TV ya, Hmm. TV-nya itu punya fitur Android TV gitu. Oke, Nah, kira-kira nilai jumlah pasar itu ada berapa banyak nih? Misal di Indonesia yang minat TV Android itu ada 10 juta orang, contoh gitu. oke, Ya kan? Kemudian ada di bawahnya lagi kita dapatkan 10 juta orang. Kemudian setelah itu dikalikan dengan harga produknya. oke. Harga TV-nya misal 300.000. 300.000. Ya kan? Berarti berapa? 3 triliun jatuhnya Ya, kan? ya. Terus? Nah, kemudian ada SAM, ya kan? Serviceable Available Market. Oke, Nah, itu tuh dikerucutin lagi gitu. Kira-kira dari 10 juta orang itu, 10 ya. juta orang tadi yang suka nonton TV, Ya, ya apa kan? tadi ya? Kira-kira berapa banyak orang yang mau beli TV ini, TV Android? Hmm, 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 hmm. Itu namanya serviceable available market, kayak gitu. Jadi Oh, dari misal taruhlah kita ambil 30 ini ya, 30% ya. ya. 30% orang yang emang dia itu mau beli TV-nya. Jadi kan 10 juta orang minat dengan TV, kita Hmm, ada TV Android, ditaruhlah kita ambil 30% deh dari orang yang suka TV, mau hmm, beli TV Android, ya kan? hmm. Berarti yang tadinya 3 ini tuh 3 triliun tadi dikalikan 30%. Ya. Jadinya 900 juta, Oke, ya itu kan? kita ketemu angka yang bisa kita kejar ya berarti ya. Kita Revenue kejar. Nah, yang itu bisa kita masih kejar. dikit lagi, ya kan? Oke. Itu kan dari orang yang suka dengan TV Android, tapi nggak semua orang itu minat dengan produk kita kan. Betul. Kita ambil 1%, 1% sampai 5%. Oke, 100 juta itu dikalikan 1% sampai 5%, ya kan? oke. Serviceable market. Jadi market realistis yang bisa kita ambil. Oh, oke, oke, oke. Jadi dari terus habis itu lanjut dulu. Misalnya 900 juta dikalikan 2%, totalnya berarti 18 miliar. Oke. Berarti kita bisa aja 18 miliar per tahun. Berarti kalau kita misalkan baru mulai, ada angka yang bisa kita kejar yaitu 18 miliar per tahun. Itu adalah angka Tahun, realistisnya tahun berdasarkan realistis. yang Samsung tadi ya. Gimana cara kita tahu available market 10 jutanya itu? Maksudnya dari Google kah atau dari 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 industri. Cara ngeteknya gini ya, bisa kita riset dari Google juga bisa. Hmm, hmm. Contoh kita mau jualan produk relationship ya. Kira-kira orang yang relationship yang lagi struggling di
hadapi sama cewek itu ada berapa orang gitu di Indonesia gitu. Contoh Oh, gitu. oke, 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 oke. Nangkep, nangkep. Jadi kita bikin hitungan sendiri gitu ya. Hitungan sendiri. Oh, oke, 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 oke. Dengan maksudnya hitungan realistis ya, karena kan di Indonesia ada Hmm, 240 juta jiwa, yang cewek berapa orang, yang masih single berapa orang, nanti dihitung tuh. betul. Dari Oh, situ kita kira-kira aja dari misalnya dari orangnya di fase PDKT nih kita 10 juta orang ya kan dikalikan dengan harga produk misal 99.000 10 juta dikali 99.000 berarti kan 99 miliar kan ya betul. jatuhnya. Nah itu dihitung aja kira-kira berapa nih jumlah orang yang dihadapi dengan masalah spesifik. Hmm. Hmm, 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 hmm. Misal PDKT kan masalahnya banyak, iya kan? Banyak. Banyak pasti. Ya, Banyak berapa orang yang kira-kira dicuekin sama ceweknya. banyak. Dari Oke. situ nanti kita bisa ngitung kira-kira kita bisa ambil market share ini berapa persen gitu. Hitungnya 1 sampai 5% doang. Kenapa 1 sampai 5%? Apakah angka itu udah saklek atau memang Itu rata-rata angka yang realistis, Hmm? realistis. Angka Oh, realistis. angka realistisnya ya. Oke. Itu bisa di atas itu. Cuma kita ambil di angka realistis aja. Iya, sebenarnya masuk make sense karena dari PDKT masalahnya banyak, terus kita ambil sepersen sepersen sepersennya aja itu udah oke banget Udah ya, gede banget. gede banget, gede banget, Udah keren banget itu. udah nyayur ya bahasa advertisernya. Ngajar banyak banget itu. Nah, Oke, dan itu yang lu terapkan ke produk-produk lu sekarang. itu yang gue terapin di produk-produk gue sekarang. Bagus banget sih, bagus banget. Jadi lu fokus untuk ngejar angka itu, nggak kemana-mana. Oke, lu pengen kejar aja tuh. Hmm. Itu. Karena lu tahu market share ya, market share Market atau share-nya. ya Market luas. share-nya. Dan ini jarang yang advertiser kasih tahu sih di luar. Keren, keren, keren. Tam Samson ya. Jadi untuk teman-teman, eh, jangan cuma ngelihat hari ke hari, dashboardnya gimana. Harus big picture-nya, harus gambar besarnya ya. Bahwa banyak banget sebenarnya yang bisa digali. Terus habis itu kesalahan tertiga itu FOMO sih. Maksudnya, coba ceritain FOMO-nya gimana. FOMO itu kebanyakan itu orang itu ikut-ikutan gitu. Hmm, Misal advertiser A dia bilang, oh lu pakai teknik ini gitu. hmm. Advertiser B pakai teknik ini, advertiser C pakai teknik ini, advertiser D pakai teknik ini gitu loh. Ya, Sehingga kembali lagi ke masalah yang pertama itu, dia terlalu otak-atik di dashboard aja. oh jadi kebanyakan denger, kebanyakan, Kebanyakan dengar oh iya, oke, oke. FOMO gitu sih. Ya, ya, Itu ya. 3 kesalahan advertiser pemula sih yang biasa orang-orang. Oke. Ini gue yakin Karena banyak gue yang juga relate. ngalamin juga. Ya, ya, ya. Karena yang ngurus dashboard kita sendiri gitu loh. Kita yang harusnya Karena paling yang dan paling yakin sama caranya kita. iya, Ya, ya, ya. Ini gue yakin banyak yang relate sih dari yang lu share ini. Banyak yang relate. Bahkan cara kita aja main beda ya. Gua ngiklan ya, sama lu ngiklannya udah jadi beda tuh. beda. Karena Ya. kita beda. Nah, masuk ke cara ya. Boleh gak lu ceritain cara gameplay lu ketika ada produk baru masuk? Terus gimana nih struktur lu berpikir testingnya gimana? Terus keluar baca datanya gimana? Habis itu kill atau scale-nya gimana? Coba boleh ceritain nggak? Kalau gua produk baru itu ngelihat ya, mesti strukturnya itu 135 satu campaign, 3 adset, 5 ads, tetap sama Oke. aja, gak ada yang beda. lima Mm-mm. angle dibedain, Oke. 5 angle pasti gue bedain. Sisanya itu paling gue lihat, gue yakin nggak nih dengan produk ini gitu loh. Jadi bukan berdasarkan feeling gitu, bukan. Tapi berdasarkan data gitu. Setelah, Marketnya jumlahnya berapa, hmm. bisa gua ambil nggak gitu. Kalau Hmm. emang nggak bisa gua ambil ya udah gue kill aja kalau nggak Oke. bisa gua ambil Oke, kita gitu. kita Jadi mulai. fa- Oke, terus terus. Hmm. fast track gitu. Oh. Itu dalam waktu seminggu testingnya. Hmm. Kebanyakan orang testing biasa 2 hari 3 hari kan gitu. Kalau gua nggak, gua seminggu, Oke. Jadi 3 hari seminggu. lah, 3 hari 4 hari boncos gue kill Oh, oke. maksimal. Oke, kita coba pelan-pelan ya. 135 nih ya. Satu Hmm. tiga lima, satu campaign. Kenapa ada satu campaign dan 3 adset? Kenapa nggak satu adset, 2 adset gitu? Karena yang dua pakai interest, yang satu bro. Oke, menarik ini. Ini tekniknya Najmi ya, gitu ya. Ini jangan FOMO ya, ingat ya, jangan FOMO.
Nggak boleh FOMO. Belum tentu orang cocok juga sih. Kalau aku sih cocok juga, betul. Oke, dua dua interest dan satunya broad. Terus abis itu Hmm. setiap headset megang 5 konten iklan. Gimana cara ngebedain 5 konten iklan ini? Dari ini ya, dari pain pointnya mereka. Oh, oke. Jadi semuanya pain point-nya beda-beda, 5 itu Pain ya. point. Hmm. Oke. Karena kan kita nargetinnya kan berdasarkan konten kan, target as konten. Yes, yes. Target as content. Nah, artinya Bukan target as targeting. yes, yes, yes. Nah, artinya apakah setiap konten iklan ini audiens yang berbeda atau offeringnya yang berbeda? Angle iklan yang beda. Yang beda apa? Angle ikannya berbeda. Jadi audiensnya memang berbeda. Offeringnya sama aja. Angle-nya ya berarti yang beda ya. Angle-nya yang beda. Itu yang gue lakuin. Oh, oke, oke, oke. Dan ini lu setiap hari lu liatin, setiap kalau ada produk baru di sini lu biarin running selama 3 hari atau 4 hari itu lu biarin aja. Biarin aja. Berapa budget satu campaign-nya? 52.000. 50 ribuan dari 52 ribu ya. Iya. Nah, katakanlah setelah udah running, dia ada hasil nih di hari kedua atau hari ketiga, terus lu apain? Kalau harga cost per resultnya murah, gue lihat market share-nya emang banyak. Ya Hmm. udah, gue pakai manual bidding. Oh, oke. Lu langsung berangkat ke manual bidding berarti. Gue kalau manual bidding nggak pakai lama lagi di hari itu juga. Wah, keren banget, keren banget. Gue duplicate Lu headset du yang winning. adset yang winning lu duplicate karena lu manual Gas bidding di adset. headset. Gue Oh, pakai ABO. oke. Nice, 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 nice. ABO itu ada fitur baru kan ya? Terakhir itu rules. Rules ya. Oke. Iya, rules. Terbaru rules. Jadi kebetulan kan gue juga sering apa tuh sering dapat info juga dari Meta kan. Jadi Hmm. Ya, ya, kalau gimana? misalnya ada update apa-apa itu yang dapat info duluan gue duluan biasanya. Oke, bocoran coba ya nih buat teman-teman juga. Bocoran dulu gitu dari Meta. Oke. Itu sekarang yang ada itu rules. Jadi rulesnya itu artinya kalau misalnya kita ngelihat nih, oh banyak nih yang beli cewek gitu. Itu rule-nya bisa kita setting gitu. Jadi nanti budgetnya dikebanyakin ke cewek, arah cewek gitu. Fitur baru tuh relevansi score. Jadi relevansi score itu Hmm. kalau misalnya score di bawah 70 berarti lagi jelek aja gitu. Hmm. Hmm. Bawah Hmm. 80 lagi jelek. Hmm. Oke, oke. Terus mesti ngapain kalau lagi jelek? Ya, matiin aja kampanye. Ngapain lagi dari berboncos. Oke, karena setiap hari berubah relevansi skor itu. Karena tiap hari berubah. Karena tiap hari market berubah. Jadi emang ada hari-hari boncos itu ada pasti. Oke, 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 nice. Nah, kita balik ke tadi ya. Abis lu ketemu yang bagus, CPR-nya, lu manual bidding, ya kan? Nah, abis itu apa lagi fasenya? Setelah testing manual bidding atau ada lagi setelah manual bidding? Udah manual bidding aja, manual bidding dapat profit, ya udah kita produksi konten lagi. Oke, sehari berapa konten tuh buat satu produk? Yang jelas sih dalam waktu sebulan kita produksi lebih dari 150 konten. Sebulan 150. Itu teman-teman ya. Jadi yang masih sehari cuman satu konten atau seminggu 3 konten, bertobatlah ya. Karena kalau mau scale ya itu ya kontennya dibanyakin. Habis itu tadi tekniknya dibanyakin di manual bid itu cara me ya. Yang teknis terakhir ya bro ya ini mengenai tim atau tools atau cost. Mungkin lu Oke, boleh share gak lu pakai toolsnya apa aja atau tim lu tuh ada berapa orang? kalau tim gue itu terdiri dari 5 orang sebenarnya. 5 orang. Ada lima orang. Ya, pokoknya ada desainer yang bikin mock up dan lain-lain, terus edit, itu desainer, editor jadi satu. Oke. Tim produksi ada sendiri, produksi produk, Oke. produksi produk ada sendiri. Terus. Kemudian advertiser atau marketernya itu gua. Mm-mm. Terus gua punya ada advertiser satu lagi Mm-mm. buat biasa naik-naikin produk. Ya. Terus yang terakhir orang Orang voice apa? over, Oh, voice over. voice over. Hmm. Oke. 5 orang berarti ya. Karena karena kalau misal kita mau mulai nih kita dari eh, bawah banget kita mau mulai nge-hire itu yang pertama kali di-hire sama kita itu sebenarnya ini orang konten dulu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Voice over bisa kita pakai Eleven Lab dan lain-lain kayak gitu. Oke. Oke, oke. Jadi itu susunan timnya ya. Nah, ini terakhir, Bro. Kegiatan sehari-hari sekarang ngapain aja nih setelah menikmati profit-profit dari Meta Ads?
Jualan produk digital ngapain aja, Bro? Ini aja sih, mainan kucing aja di rumah. Oke, lagi pelihara kucing apa? Nah, kucing apa nih? British short hair, eh. British short hair. Yang Gila, cinnamon. gila nih mainan advertiser mahal ya. Teman yang nggak tahu harga kucing British short hair cinnamon, Google ya, Google. Itu yang ini yang pedigree ada sertifikatnya. Ya siap. Ya, terus abis main kucing, ngapain lagi? Kerja, selain kerja, Terus main kucing atau Netflix gitu, terus sama ini sama jagain campaign aja, jagain lilin itu. Udah. oke. Iya, iya, iya. Happy lah ya. Agak santai lah Eh, sebenarnya sekarang ya. Agak santai sih sekarang. Agak santai ya, karena udah ada Terbantu sama tim-tim tadi. menurut gua tadi banyak banget technical dan juga mindset yang lu share yang sebenarnya gue juga baru tahu kalau lu tuh kayak pakai cara itu. Jadi gue yakin teman-teman juga harusnya dapat dapat manfaatnya nih, dapat sesuatu lah dari ngobrol-ngobrol. Nah, kalau nanti mereka mau nanya-nanya sama lu atau pengen belajar sama lu, mereka bisa kemana nih, bro? Ya bisa ke IG gua sih, cuman IG gua belum gue isi aja gitu. Fokus kemudian lagi ada beberapa project juga sih yang emang kita lagi kerjain di kuartal satu ini di kuartal 2026 ini gitu. Sehingga gue belum sempet aja bikin konten-konten di IG. Bisa sih tanya-tanya ke IG gua gitu, atau mungkin tanya-tanya di grupnya Ko Jordan juga bisa kan, gua ada di dalam juga. Apa IG lu? Coba share dong. @najmi.bsb. Najmi.bsb ya teman-teman, jangan lupa follow dan tanya-tanya. Ini real praktisi ya. Pesan terakhir ada, bro, buat advertiser sebelum kita tutup sesi ini. Lebih banyak buat ngelakuin A/B testing, entah itu apa gitu, karena gue juga dulu gitu juga, gue ngelakuin banyak A/B testing dari segala macam cara, udah pernah gue cobain semua, sehingga gue tahu nih mana cara yang works, mana yang enggak gitu, Oke. mana yang gacor, mana yang enggak. Iya, iya, setuju. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih, Ya, Najmi. thank you Kak Jordan. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi di next sessions ya.